Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang aspek sosiolinguistik dalam pengajaran bahasa. Yang terhormat dosen pengampu Bu Yatut Yoga Prameswari, SSMPD. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7 itu sendiri. Yang pertama ada saya sendiri, Angelika Ramadianti. Yang selanjutnya ada Asya Bila Kafi, Dwi Aura Putri, Luna Yusnita Putri, dan Nur Ismiati. Submateri yang akan kami jelaskan ada yang pertama ada variabel pembahasan bahasa, yang kedua asas-asas belajar, dan yang ketiga ada tujuan pengajaran bahasa. Variabel pembelajaran bahasa yang pertama ada murid, yaitu objek yang akan dikenai proses belajar mengajar dan yang diharapkan mempunyai sikap dan kemampuan yang lebih baik setelah proses itu selesai. Yang kedua ada guru, sebagai subjek yang bertugas melaksanakan proses belajar mengajar, baik sebagai fasilitator, informator, maupun pembimbing. Lalu yang ketiga ada bahan pelajaran, yakni sesuatu yang harus disampaikan oleh guru dan murid dalam proses belajar mengajar. Lalu yang keempat ada tujuan pengajaran, yakni sesuatu yang akan dicapai melalui proses belajar mengajar. Lalu materi berikutnya ada asas-asas belajar. Asas-asas yang bersifat psikologis anak didik. Yang pertama ada motivasi. Motivasi merupakan suatu dorongan siswa untuk kemauan belajar. Yang kedua ada pengalaman sendiri. Sesungguhnya pengetahuan yang dialami sendiri akan lebih baik daripada pengetahuan dari orang lain. Yang ketiga ada keingintahuan. Keingintahuan adalah kodrat manusia yang dapat menyebabkan manusia itu menjadi maju. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai asas-asas belajar bersifat psikologis anak didik. Yang keempat ada analisis sintesis. Berpikir secara analitis berarti berusaha mengenal sesuatu dengan mengenali ciri-ciri atau unsur yang ada pada sesuatu itu. Lalu yang kelima ada perbedaan individual. Nah, untuk mencapai pembelajaran yang maksimal perlu memperhatikan adanya perbedaan setiap individual. Karena sudah kodratnya setiap anak memiliki kematangan berpikir, berbahasa, dan inteligensi yang berbeda. Oke, selanjutnya ada asas-asas belajar bersifat materi linguistik. Ada 4 poin di sini. Yang pertama itu mudah menuju susah. Maksudnya, pemberian materi dimulai dari yang sederhana lalu menuju yang kompleks. Yang kedua, sederhana menuju kompleks, di mana bahan pelajaran dimulai dari yang sederhana menuju yang lebih kompleks. Lalu yang ketiga ada dekat menuju jauh. Pemberian materi ini dimulai dari yang dekat dengan anak peserta didik menuju materi yang jauh. Dan yang keempat ada pola menuju unsur. Nah, di mana materi bahasa yang diberikan harus berupa satu kebulatan, lalu diberikan unsur dari kebulatan itu. Nah, selanjutnya ada masih sama pembahasannya mengenai asas-asas belajar bersifat materi linguistik. Yang kelima yaitu ada penggunaan menuju pengetahuan, di mana materi pelajaran yang pertama diberikan adalah penggunaan bentuk atau satuan bahasa itu sendiri. Yang keenam adalah masalah bukan kebiasaan. Nah, anak diajarkan yang menjadi masalah dalam bahasa bukan yang menjadi kebiasaan anak dalam berbahasa. Lalu yang ketujuh ada kenyataan bukan buatan. Maksudnya kenyataan menunjukkan bahwa bahasa kedua mempunyai variasi baik bersifat regional, sosial maupun fungsional. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran bahasa. Banyak orang belajar bahasa dengan berbagai tujuan yang berbeda. Ada yang belajar hanya untuk mengerti, ada yang belajar untuk memahami isi bacaan, teks, dan banyak pula yang belajar dengan berbagai tujuan khusus.
Tujuan pembelajaran bahasa adalah Guru sebagai Bahasa berikut. Arab Kedubes 1. RI di Keilmuan, Timteng kemahiran penerjemah, berbahasa, artinya seseorang alat mempelajari untuk bahasa mengetahui untuk ilmu sebuah lain yang berbahasa institusi Arab, tertentu. agama, dan 3. linguistik Arab Pragmatis, itu sendiri. pemandu wisata. Yang kedua, TKI, institusi, artinya seseorang mempelajari bahasa secara pragmatis menggunakan bahasa tersebut. Keempat, politik ideologis. Orientalis, artinya seseorang mempelajari bahasa untuk sebuah politik tertentu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran bahasa. Yang pertama, tujuan nasional. Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan yang ingin dicapai dan didasari oleh falsafat negara Indonesia, didasari oleh Selanjutnya ada Pancasila. C, tujuan Tujuan pembelajaran pendidikan bahasa. nasional yaitu 2. tujuan Tujuan dari keseluruhan institusi. satuan, Tujuan jenis dan institusional kegiatan merupakan tujuan pendidikan, yang ingin baik dicapai pada oleh jalur setiap sekolah pendidikan atau lembaga formal, pendidikan. informal, Tujuan dan institusional non-formal ini dalam merupakan konteks penjabaran dari pembangunan tujuan nasional. pendidikan sesuai dengan jenis dan sifat sekolah atau lembaga pendidikan. Selanjutnya ada 3, status atau kedudukan bahasa. Bahasa Indonesia mempunyai 2 kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Selanjutnya, ada fungsi-fungsi bahasa. Fungsi-fungsi bahasa ini ada 4, antara lain 1. Bahasa sebagai alat ekspresi diri sejak kecil. 2. Bahasa sebagai alat komunikasi. 3. Bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. 4. Bahasa sebagai alat kontrol sosial. Yang terakhir ada simpulan. Selain faktor kebahasaan, kebudayaan, sosial, dan etnis menjadi variabel pembelajaran bahasa, asas psikologis anak didik dan materi linguistik pun menjadi variabel yang ikut menentukan keberhasilan pembelajaran bahasa. Sedangkan tujuan dari pembelajaran bahasa sendiri antara lain keilmuan, institusi, pragmatis, dan ideologis politik. Baik, presentasi kami hari ini sudah selesai. Semoga materi yang dijelaskan dapat dimengerti dan dipahami teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman dan ibu dosen yang sudah menyimak materi hari ini. Saya Angelika Ramadianti, mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.